salam jumpa kembali dalam kasihnya, dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Dan kita hanya akan membaca ayat 7 saja ya. Dan kiranya firman Tuhan ini membawa sukacita buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian semua dan juga saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkannya. Mari. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu dan juga kesempatan ini untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah, dengan kerendahan hati kami siap menerima kekuatan dan sukacita-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang suka mendengarkan dan yang merenungkan firman-Nya. Sahabat Kristus, mengapa kita sering merasa ilfil jika melihat orang yang tak baik ada di sekitar kita? Itu biasanya karena kita merasa sebagai orang yang berbeda ya dengan mereka, atau kita merasa sebagai saya kan sudah bekerja keras sehingga menjadi benar, sementara dia tidak bekerja keras. Kok dia ada di sini? Tetapi apapun penyebabnya, jika kita mau menolak mereka, itu sering disebabkan kita merasa mereka tidak layak di hadapan kita dan tidak mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat mereka mengalami kasih-Nya. Nah, dapatkah kita membayangkan bahwa itulah yang dirasakan juga oleh para Farisi ketika mereka melihat pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus? Para pemungut cukai itu memang adalah orang Yahudi juga ya sahabat. Namun karena pekerjaannya sebagai tukang pajak yang biasanya melipat kali gandakan jumlah pajak, maka orang Yahudi biasanya membenci mereka. Mereka biasanya, para pemungut cukai itu dipandang sama juga dengan orang berdosa lainnya. Nah, jadi kita dapat mengerti mengapa para Farisi itu membenci para pemungut cukai dan orang berdosa. Sahabat, persoalannya adalah ketika para Farisi itu membenci para pemungut cukai dan orang berdosa, pada saat itu mereka justru menunjukkan sebagai orang yang berdosa dibanding para pemungut cukai dan orang berdosa itu yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus. Apa yang ditunjukkan oleh para Farisi saat itu memperlihatkan bahwa mereka dipenuhi dengan dengki dan kebencian hatinya. Padahal para pemungut cukai dan orang berdosa itu kan sedang datang dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tentulah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah pelajaran dan ajaran tentang Injil dan bagaimana orang hidup dalam kerajaan Allah. Sehingga para Farisi itu pun datang juga pada saat itu. Namun para Farisi datang itu bukan untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, malahan mencari kelemahan dan salah dari para pendengarnya. Dan Tuhan Yesus ternyata membuka diri pada para pemungut cukai dan orang berdosa itu. Dalam kisah ini diungkapkan bahwa Tuhan menerima seseorang bukan dipandang dari latar belakangnya, namun terutama disebabkan oleh karena seseorang memiliki kehendak diri yang mau hidup dalam pertobatan. Oleh karena itulah bagi Tuhan Yesus, para pemungut cukai dan orang berdosa itu yang di mata para Farisi masih sebagai orang berdosa, mereka lebih diterima ketimbang para Farisi yang sehari-harinya kelihatannya saja dekat dengan Tuhan karena ada dalam lingkungan peribadahan, namun yang hatinya dipenuhi dengki dan kebencian dan memandang bahwa dirinya tidak membutuhkan pertobatan, padahal dipenuhi dosa dan dengki kebencian kepada sesamanya. Sekali lagi,
Dalam kisah ini kita diingatkan, marilah kita hidup dalam pertobatan setiap waktu. Apakah itu artinya? Bahwa kita selalu akan introspeksi, bahwa selalu saja ada hal yang perlu kita perbaiki karena menyadari kita tidak sempurna. Ini menjadikan kita untuk menjadi orang yang rendah hati, menjauhkan diri dari kesukaan atau kecenderungan menuduh sesama sebagai lebih buruk dan tak layak menerima anugerah dan kasih sayang Tuhan. Dengan demikian menjadikan kita umat Tuhan yang berusaha hidup bersukacita atas berkat dan campur tangan Tuhan Allah dalam pertumbuhan diri kita dan juga pertumbuhan sesama. Dengan demikian juga kita akan berbahagia jika dapat membuat sesama kita juga berbahagia karena menerima kelepasan dari Tuhan dan merasakan berkat dan kebaikan Tuhan. Tuhan melalui tangan kita, Ia bekerja. Demikianlah kita meneladani dan menjadi pelaku firman. Bersukacitalah sahabat, karena kita ini adalah alat di tangannya untuk membawa sukacita bagi sesama. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.